Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gilang Permadi, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Pentingnya Penggunaan Bahasa Baku dalam Kehidupan Sehari-hari. Jadi, bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang dianggap sebagai standar dan resmi dalam komunikasi tertulis maupun formal. Kaidah bahasa baku meliputi EYD, tata bahasa baku, dan penggunaan kosakata yang sesuai dengan KBBI. Dengan kata lain, bahasa baku mencerminkan kejelasan, ketepatan, profesionalitas dalam berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa baku memiliki beberapa ciri utama yang membedakan dari bentuk bahasa tidak baku. Ciri yang pertama ialah kejelasan imbuhan, yaitu penggunaan awalan, sisipan, dan akhiran yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Ciri kedua, kesesuaian konteks, artinya bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti pendidikan, surat menyurat, dan komunikasi profesional. Selanjutnya, bahasa baku memiliki ketunggalan makna sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dalam penyampaian pesan. Selain itu, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing sehingga tetap menjaga kemurnian bahasa Indonesia. Ciri berikutnya, bahasa baku tidak mengandung pleonasme, yaitu pengolahan makna yang tidak perlu seperti pada ungkapan naik ke atas atau turun ke bawah. Naik sudah pasti ke atas dan turun sudah pasti ke bawah. Melalui ciri-ciri tersebut, bahasa baku mampu menjaga ketepatan makna serta mendukung komunikasi yang efektif. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak mengikuti aturan resmi tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang berlaku. Bahasa ini biasanya digunakan dalam situasi non-formal seperti percakapan sehari-hari atau media sosial. Bahasa tidak baku memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari bahasa baku. Ciri pertama, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai kebiasaan penutur, sehingga tidak memiliki aturan yang tetap. Lalu ciri yang kedua, bahasa tidak baku dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Misalnya muncul kata-kata gaul yang sering digunakan di media sosial. Selanjutnya, bahasa ini juga dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, baik dari segi pelafalan maupun pemilihan kata. Ciri yang terakhir, bahasa tidak baku sering memiliki arti yang sama dengan bahasa baku, tapi bentuk dan penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa maupun ejaan yang berlaku. Karena bersifat lebih bebas dan santai, bahasa tidak baku umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari, bukan pada situasi formal. Di bagian ini terdapat beberapa contoh perbandingan antara bahasa baku dan tidak baku. Contoh contoh yang pertama, bakunya, terima kasih atas bantuan Anda. Kalimat tidak bakunya, makasih atas bantuannya. Nah, kalimat baku menggunakan bentuk yang sesuai kaidah ejaan, yaitu terima kasih, dan ada kata Anda diawali huruf kapital karena digunakan sebagai sapaan hormat. Sedangkan kalimat yang tidak baku menggunakan bentuk tidak baku, yaitu makasih dan bantuannya yang bersifat santai dan tidak tepat untuk konteks formal. Dan contoh yang kedua, kalimat bakunya saya tidak setuju dengan usulan tersebut. Kalimat tidak bakunya saya nggak setuju sama usul itu. Kalimat baku menggunakan kata tidak sesuai tata bahasa, sedangkan versi tidak baku menggunakan enggak yang umumnya dipakai dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, kata usulan lebih tepat daripada usul karena mengikuti bentuk kata benda hasil proses. Contoh yang ketiga, kalimat bakunya Agus tertawa setelah mendengar cerita lucu. Terus bahasa tidak bakunya Agus tertawa setelah mendengar cerita lucu. Kata tertawa merupakan bentuk baku yang sesuai dengan KBBI, sementara ketawa adalah bentuk tidak baku yang sering digunakan secara informal. Lalu contoh yang terakhir, bahasa bakunya bagaimana rencana kegiatan besok, apakah sudah disiapkan? Tidak bakunya gimana rencana besok, udah siap belum? Dalam kalimat baku,
kata bagaimana digunakan lengkap, serta struktur kalimatnya jelas dan sopan. Sebaliknya bentuk gimana dan udah bersifat percakapan santai dan tidak sesuai konteks resmi. Nah, penggunaan bahasa baku memiliki banyak manfaat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, melestarikan bahasa nasional. Dengan menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga kelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa baku membantu mempertahankan bentuk dan aturan bahasa agar tidak hilang atau tergantikan oleh bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi penggunaan bahasa baku mencerminkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Ketika kita berbahasa dengan benar, secara tidak langsung kita menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada negara kita. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kecerdasan berbahasa. Bahasa baku menuntut ketepatan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat. Hal ini melatih kita berpikir lebih sistematis dan logis saat berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Dengan berbahasa baku, pesan yang kita sampaikan menjadi jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh orang lain, terutama dalam situasi formal seperti presentasi, wawancara, atau menulis laporan. Yang kelima, untuk meningkatkan rasa percaya diri, orang yang terbiasa menggunakan bahasa baku akan lebih percaya diri saat dia berbicara di depan umum, karena ia tahu bahwa bahasa yang digunakan sudah benar dan sesuai kaidah. Dan yang terakhir, mendukung komunikasi yang efektif. Bahasa baku membantu menghindari kesalahpahaman karena maknanya tunggal dan teratur. Dengan demikian, pesan dapat tersampaikan secara efektif, baik dalam tulisan maupun percakapan. Lalu setelah memahami pentingnya bahasa baku, selanjutnya kita bahas dampak dari penggunaan bahasa tidak baku. Meskipun bahasa tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang pertama, penurunan kualitas berbahasa. Ketika seorang terlalu sering menggunakan bahasa tidak baku, kemampuannya dalam berbahasa yang baik dan benar akan menurun. Akibatnya, penggunaan kosakata dan struktur kalimat menjadi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa tidak baku seringkali bersifat ambigu dan memiliki makna ganda. Hal ini bisa menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan jelas oleh lawan bicara, terutama dalam konteks formal atau antar daerah yang berbeda kebiasaan bahasanya. Yang ketiga, lunturnya bahasa nasional. Jika masyarakat lebih sering menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa campuran, maka lambat laun bahasa Indonesia yang resmi dapat kehilangan kedudukannya. Fenomena ini dapat menyebabkan lunturnya rasa bangga terhadap bahasa nasional. Yang terakhir, terlihat kurang sopan dalam situasi formal. Penggunaan bahasa tidak baku seperti kata enggak, udah, atau gimana dapat dianggap kurang sopan dalam situasi resmi. Misalnya saat berbicara dengan dosen, atasan, atau dalam acara formal. Oleh karena itu, penting untuk membiasakan bahasa baku pada kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa baku memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku bukan sekedar aturan tata bahasa, tapi juga mencerminkan sikap sopan, cerdas, dan profesional dalam berkomunikasi. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga keutuhan bahasa Indonesia, memperkuat identitas nasional, serta memastikan pesan yang kita sampaikan diterima dengan jelas dan tepat. Demikianlah presentasi saya mengenai pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berbahasa dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.